Saya pernah merasa putus asa karena Pak Jokowi. Di tahun 2021, rasa putus asa itu semakin hebat melanda pikiran saya setiap hari. Sudah putus asa, tidak ada harapan karena Pak Jokowi. Sehingga saya memutuskan untuk menghapus semua akun media sosial saya di tahun 2021. Saya hapus akun saya. Saya tidak bermain medsos, berhenti total sampai tahun 2023. Ketika saya dihubungi oleh teman-teman saya, mereka memaksa saya untuk membuat akun lagi di Facebook, di Instagram. Saya diundang ke sebuah pertemuan relawan-relawan Pak Jokowi, teman-teman lama saya, diajak makan. Kemudian saya ditawari untuk membuat rumah Ganjar. Saat itu saya berpikir bahwa saya tidak tertarik dengan Ganjar. Sehingga saya tidak menjawab, tidak mengiyakan. Dalam hati saya merasa bahwa Pak Ganjar ini belum saatnya. Saya juga nggak ada rasa srek dengan Bapak Ganjar. Hati saya berkata bahwa Bapak Ganjar ini levelnya belum bisa menduduki level tertinggi di tanah air. Saya tahu Bapak Ganjar bagaimana, karena saya beberapa kali bertemu dengan beliau, dan saya sudah bisa mengambil kesimpulan siapa Bapak Ganjar, bagaimana orangnya, dan kalau dia memimpin seperti apa, saya sudah bisa membaca itu. Dan akhirnya dalam hati saya masih ada keraguan-raguan tentang kepemimpinan beliau. Rasa putus asa saya karena Pak Jokowi ini muncul ketika saya tidak menemukan sosok pengganti beliau. Jika beliau pensiun, siapa nanti akan menggantikan? Saya belum ketemu saat itu. Pak Prabowo tidak ada di hati saya. Anies Baswedan sangat jauh. Saya malah berdoa mudah-mudahan Indonesia tidak memilih Anies Baswedan sampai kapanpun. Mbak Puan dipajang gede-gede, wajahnya di setiap jalan raya. Saya hanya menggelengkan kepala. Kok bisa-bisanya Mbak Puan ini dipajang segede begini? Apakah dia mau dicalonkan sebagai presiden? Siapa yang mau pilih? Saya putus asa karena Pak Jokowi. Saya merasa bahwa Indonesia ini akan kehilangan Pak Jokowi saat itu. Dan saya akan berpisah dengan Pak Jokowi. Tidak ada lagi yang bisa saya narasikan di media sosial menggunakan nama Pak Jokowi ketika beliau pensiun. Pikiran-pikiran saya yang kacau mengenai hal itu membuat saya sering menangis kalau malam. Saya sering mengadu kepada Tuhan, ya Allah, apa jadinya bangsa saya jika Pak Jokowi pensiun? Apa yang akan terjadi jika Bapak Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden? Saya belum siap untuk menghadapi kekacauan ini, ya Rob. Setiap malam saya berharap bahwa saya bisa tidur dengan nyenyak tanpa memikirkan itu. Tetapi tidak bisa. Saya tidak bisa tidak memikirkan itu. Apalagi di tahun 2019 saya bermimpi Pak Jokowi membawa sebuah map dikejar-kejar ribuan orang. Orang mengejar-ngejar beliau sambil menyebut memaki-maki Pak Jokowi. Pak Jokowi berlari membawa map itu dan menyerahkan map itu kepada saya. Lalu beliau tersenyum. Tersenyum, tidak bicara apapun. Beliau tersenyum menyerahkan map itu. 2019 saya sudah mulai gelisah. Karena saya khawatir fitnah terhadap Pak Jokowi semakin membabi buta. Tapi saya diperlihatkan itu. Di tahun 2025 terjawab mimpi saya bahwa Pak Jokowi memang benar-benar dikejar-kejar ribuan orang. Dan map yang beliau pegang itu ternyata adalah ijazah. Di tahun 2021 saya berputus asa karena Pak Jokowi akan segera pensiun. Apalagi saat itu saya melihat suasana Indonesia dan dunia sangat kacau karena COVID. Saya khawatir Pak Jokowi tidak bisa menangani bencana dunia ini dengan baik sehingga Pak Jokowi akan menjadi bulan-bulanan dari para pembencinya. Karena saya takut melihat medsos, saya hapus akun-akun saya. Saya tidak mau mendengar berita apapun. Saya khawatir Pak Jokowi akan diserang. Mengingat saya bermimpi yang tadi itu. Kejadiannya di tahun 2025 ketika Pak Jokowi dituduh ijazahnya palsu. Itu jawabannya, teman-teman. Kemudian karena mereka terus memprovokasi, saya bikin akun. Akun Facebook, akun TikTok. 2 itu saya bikin. Tapi tidak saya aktifkan. Dan di bulan Agustus, teman-teman saya itu mulai menghembuskan berita tidak sedap tentang Pak Jokowi, tentang Ibu Iriana, tentang Mas Gibran, tentang Mas Kaisang, tentang Mas Bobi. Bahkan Mbak Kahiyang dihembuskan berita yang tidak enak didengarnya. Saya akhirnya memberanikan diri membuka berita-berita di internet kembali. Saya ikuti setiap hari berita-berita yang ada di TikTok, yang ada di Facebook. Saya ikuti berita-berita yang ada di internet.
dari media massa mainstream saya tonton di televisi. Lumayan lama saya mengamati dan hampir setiap hari saya melakukan itu sejak bulan April 2023. Cerita-cerita miring ini saya konfirmasi kemana-mana, ke beberapa sumber yang terpercaya. Dan akhirnya saya mengatakan kepada teman-teman saya ini bahwa saya tidak akan menjauh dari Pak Jokowi. Saya tetap akan mendukung Pak Jokowi kemana Pak Jokowi melangkah. Jika Pak Jokowi pensiun, kemudian meminta kita relawannya mendukung Pak Prabowo, saya akan dukung. Atau mendukung Ganjar, saya akan dukung. Mereka bilang, Pak Jokowi nggak dukung Ganjar lagi. Pak Jokowi kayaknya sudah mau dukung Prabowo karena dia takut ketahuan korupsinya, karena dia begini. Karena Ibu Iriana memaksa Pak Jokowi untuk mendukung Mas Gibran menjadi cawapres karena bla 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 bla. Pak Jokowi itu dan Bobi juga dengan Gibran dan Kaisang mereka terlibat korupsi besar-besaran. Korupsi tambang. Itu berita yang mereka sampaikan ke saya. Terus lu tahu nggak, ternyata si Gibran itu pemakai. Saya sama sekali tidak percaya. Saya kenal Pak Jokowi. Tidak hanya secara jasad, tapi saya juga kenal secara rohani. Saya sering dipertemukan di mimpi-mimpi saya, di penglihatan-penglihatan saya, yang orang lain tidak diberi anugerah itu. Makanya saya tidak percaya. Karena saya marah, setiap hari saya ditelepon dengan berita-berita yang aneh-aneh tentang Pak Jokowi, saya mengultimatum mereka. Saya bilang begini, saya tidak akan lagi mendukung kamu. Saya tidak akan mendukung kalian. Saya lebih baik berjalan sendiri, tapi berdampingan dengan Pak Jokowi, daripada saya menjadi tukang fitnah dan penyebar berita bohong bersama kalian. Meskipun kalian adalah orang-orang baik yang pernah berjalan bersama-sama saya, mendukung Pak Jokowi. Tapi karena kalian sudah menyebarkan berita bohong dan fitnah ini, mulai hari ini kita berpisah jalan. Kalian dengan jalan kalian, saya dengan jalan saya. Dan saya pastikan kalau kalian terus-menerus memfitnah Pak Jokowi, maka saya sendiri yang akan membuat banteng nyungsep. Saya bilang begitu, teman-teman. Saat itu saya masih ragu, kok Mas Gibran mau, ini kenapa ceritanya nih? Saya cari semua cerita asal muasal Mas Gibran bisa diizinkan menjadi cawapres, dan ketemu semuanya. Dan saya memantapkan hati untuk mendukung Prabowo Gibran di saat itu, walaupun saya harus dihina, difitnah. Semua cerita-cerita masa lalu saya dibongkar habis oleh mereka. Sebagai seorang yang berlawanan dengan Pak Prabowo, status-status lama saya tentang Pak Prabowo dibongkar habis oleh mereka. Dan lucunya, mereka masih menyimpan status-status lama saya, sementara akun-akun tersebut sudah saya matikan semuanya. Saya tidak menyimpan postingan-postingan lama saya, mereka menyimpan. Nah, itu yang lucu. Artinya apa? Mereka sangat peduli dan perhatian dengan saya. Sementara saya sendiri nggak peduli dengan postingan saya dulu-dulu itu. Memang resikonya seperti ini, teman-teman. Ketika kita konsisten mendukung orang yang baik. Saya menganggap Pak Jokowi baik bukan karena saya egois, hanya punya asumsi sendiri tentang Pak Jokowi, tidak. Saya mendukung Pak Jokowi karena saya punya banyak bukti. Bukti-bukti yang kalau saya sodorkan ke ruang-ruang publik, mereka harusnya juga sepakat dengan saya bahwa Pak Jokowi orang baik, orang yang kita butuhkan di negara kita. Teman-teman, Indonesia ini butuh Pak Jokowi. Waktu saya berputus asa Pak Jokowi akan pensiun, saya merasa bahwa saya akan kehilangan Pak Jokowi. Saya menganggap bahwa kalau Pak Jokowi pensiun ya sudah, seperti SBY, seperti Megawati, selesai sudah. Hanya sekali muncul dan sepertinya saya tidak ada gairah lagi untuk membuat narasi-narasi politik. Tetapi ternyata berbeda. Saya lebih gila dari tahun 2014 hingga 2019. Postingan saya sehari bisa membuat 10 konten untuk saya sebarkan. Karena betapa sadisnya penghinaan, hujatan, fitnah, hoax yang mereka lancarkan kepada Pak Jokowi dan keluarganya. Dan saya harus melawan itu setiap hari melalui postingan-postingan saya. Tapi saya menikmati itu sampai detik ini. Saya tidak akan mundur sejengkal pun dari sisi Pak Jokowi. Karena saya punya banyak fakta bahwa Pak Jokowi orang yang kita butuhkan. Terima kasih. Bapak Jokowi bisa datang duduk makan dengan orang Papua. Mulai dari Presiden Soeharto sampai sekarang, hanya Bapak Jokowi yang bisa lihat orang Papua. Walaupun Papua ini terkenal dengan kekayaan alam yang tinggi, tapi presiden yang lain tidak pernah datang. Dong anggap bahwa Papua ini anak tiri dan bukan bagian dari NKRI. Tapi hanya Jokowi yang merasakan bahwa orang Papua bagian dari Republik ini. Itu. Makanya saya pilih Jokowi. Jokowi mana rakyat? Di situ ada rakyat, di situ ada Jokowi. Terus terang saja saya sebagai orang Papua, saya juga mengucapkan terima kasih banyak sekali untuk Bapak Jokowi. Banyak sekali hasil yang kami lihat, kami nikmati, yang kami masyarakat kecil rasakan. Dan itu presiden yang luar biasa, presiden yang sangat merakyat. Salah satunya presiden yang termasuk presiden terbaik di dunia. Menurut kami orang kecil.
Menurut kami masyarakat kecil itu dia Bapak Jokowi Widodo tuh presiden terbaik, presiden yang paling baik, dan presiden yang sangat berakat. Dan kami seluruh masyarakat Papua, saya atas nama masyarakat Papua, saya mewakili perempuan-perempuan Papua yang ada di Papua ini, Papua asli maupun non Papua, Papua kelahiran, Papua peranakan, semua. Kami bangga, kami sangat bangga dengan Bapak Jokowi. Terima kasih Bapak Jokowi, sukses selalu. Dan tujuan saya untuk saya meminta kepada lembaga tertinggi di negara ini yaitu MA supaya kalau bisa, ini permintaan kami, kalau bisa supaya jangan ada pembatasan untuk caleg, khususnya untuk Bapak Presiden. Kalau bisa Pak Presiden untuk 2024 harus maju kembali untuk melanjutkan kesejahteraan bagi masyarakat ini. Mantap. Itu saja. Kalau untuk saya masih Bapak Jokowi masih kuat, mampu, biarkan beliau untuk memimpin negeri ini supaya masyarakat ini tetap sejahtera. Jokowi itu orang Papua. Kalau kita lihat presiden-presiden sebelumnya, tidak ada yang bisa tidur di Papua, tidak ada yang bisa jalan ke pedalaman-pedalaman daerah-daerah yang jauh sana Papua, tidak ada. Hanya Jokowi, berarti Jokowi itu anak Papua. Sesuai lagu-lagu yang kemarin diciptakan di KCC sama. Jokowi itu anak sorong. Anak sorong pusat. Luar biasa guys. Jokowi anak sorong pusat. Ya, Sorpu. anak sorong pusat. Mantap. Jadi, Bapak tuh asli orang Papua, karena dia cinta orang Papua. Dia paling cinta orang Papua. Luar Sangat-sangat biasa. sayang orang Papua. Bapak bisa beradaptasi dengan lingkungan, dengan orang Papua di sini, dengan masyarakat. Itu yang kita lihat. Sosok pemimpin yang paling bagus. Ya. Sosok pemimpin yang paling sederhana, tapi bijaksana. Untuk mengangkat negeri ini. Mama dong ini cerita dari tadi tentang Pak Jokowi luar biasa guys. Cerita Pak Jokowi tidak akan pernah habis-habis. Cerita Pak Dari Jokowi mulut tidak akan lidah pernah orang habis-habis Papua, guys. Dari bibir mulut lidah orang Papua, bahkan hati di dalam lubuk hati yang paling dalam tidak akan pernah habis untuk mengingat, mengenang kebaikan perbuatan yang dilakukan oleh Bapak Jokowi untuk Papua sampai ke pelosok. Merinding guys. Tidak ada seorang pemimpin seperti beliau. Saya berbicara bukan karena ada apanya, tetapi karena ada sesuatu yang dia buat untuk kami selama saya ada di tanah ini, di tanah Indonesia ini, NKRI ini. Salah satu bukti nyata itu bagaimana beliau bisa datang untuk melihat kami. Seandainya, kalau menurut saya, kalau tidak ada pengawasan, saya yakin beliau tuh pasti akan turun bergabung dengan masyarakat. Yang ada pengawasan saja, Bapak bisa bergabung, makan bersama, jajan, atau apa saja dia bisa lakukan. Dengan hal-hal yang Bapak bikin selama ini, Bapak punya nilai tambah sudah banyak untuk kami orang Papua. Bisa, ya artinya rendah hati gitu, maksudnya bisa mau begitu turun, jalan takar ruang dengan masyarakat, duduk. Bapak tuh tidak takut kan? Saya pernah lihat di YouTube itu, Bapak masuk di orang rumah numpang kamar kecil untuk belajar. Aduh, Bapak tuh saya tertawa sampai saya bilang, aduh ada orang seperti beliau ya. Biasa. Ya, itu dari hal kecil itu saja. Saya tidak memanjang dari yang banyak besar-besar, tidak. Saya lihat dari hal-hal kecil itu. Kalau yang kecil itu saja dia sudah lakukan, jangan diragukan untuk hal-hal yang besar.